kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Silakan Adan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya absen dulu ya, biar saya tahu hari ini masuk semua apa tidak. Oke, jadi Anda masuk satu ya, Feral. Semoga kalian tetap sehat selalu biar bisa mengikuti kegiatan bimbingan konseling ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal hari ini temanya yaitu meningkatkan minat baca. Mungkin ada yang pernah mendengarkan istilah bimbingan klasikal? Belum. Oke, saya jelaskan ya. Bimbingan klasikal itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Berarti saya sebagai guru BK akan memberikan informasi ke kalian agar kalian mengetahui seberapa pentingnya sih informasi itu untuk kedepannya kalian itu bisa merubah perilaku yang awalnya mungkin kurang baik, bisa jauh lebih baik, dan kalian dapat merancang untuk kedepannya agar bisa menentukan apa yang harus kalian lakukan. Nah, kalau hari ini layanan bimbingan klasikalnya mengenai meningkatkan minat baca. Berarti tujuannya yang pertama otomatis kalian nantinya bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dapat meningkatkan minat baca. Untuk hari ini nanti ketika pelaksanaan bimbingan klasikal ya ada beberapa yang harus kalian patuhi. Yang pertama otomatis ketika layanan bimbingan ini saya lakukan, minta tolong jangan ada yang bersuara ketika saya menjelaskan ya. Yang kedua, seumpama nanti ada yang ingin kalian sampaikan, silakan kalian bisa mengacungkan tangan ya. Jadi gantian. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Jangan sampai walaupun nanti kita diskusi terus ada ucapan atau kata-kata yang menyakiti teman kalian. Paham? Paham. Kita ice breaking terlebih dahulu. Namanya tepuk pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Wes. Nanti ketika kalian diskusi ya, saya minta kalian ketika mau menyampaikan pendapat nggak usah malu ya. Kalau memang kalian mungkin ada yang masih belum paham, silakan kita tanyakan. Kalau memang kalian mau menyampaikan sesuatu, silakan angkat tangan ya. Jadi nggak perlu takut, silakan jadi diri kalian sendiri. Sampaikan apa yang memang ingin kalian sampaikan ketika layanan hari ini. Oke, sudah siap menerima materi layanan bimbingan klasikal pada hari ini? Sudah. Sudah? Oke, siap. Mungkin kalian sudah melihat di depan ya. Hari ini membahas mengenai meningkatkan minat baca. Apa sih minat baca itu? Mungkin ada yang paham sedikit mengenai minat baca. Jadi minat baca itu kayak suatu keinginan atau ketertarikan setiap individu untuk melakukan aktivitas membaca, dan itu dari dirinya sendiri tanpa ada masalah. Oke. Dan biasanya kalau dari dirinya sendiri itu dia bakal melakukannya nggak cuma sekali, jadi berulang-ulang kali gitu. Ini yang saya tahu. Terima kasih Deta Betul. Kita lagi menyampaikan minat baca itu keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk membaca, dan itu dilakukan tidak hanya satu kali tapi berulang kali. Minat baca itu keinginan atau kecenderungan hati yang menggerakkan seseorang untuk membaca. Jadi memang dari dalam dirinya itu ada keinginan untuk membaca buku.
membaca buku pelajaran. Ketika itu dilakukan secara kontinu, nanti muncul yang namanya apa itu? Budaya membaca. Namanya budaya itu berarti dilakukan terus-menerus. Kenapa sih budaya minat baca itu diperlukan? Otomatis yang pertama itu mempengaruhi mengenai cakrawala, ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Ketika kalian baca, otomatis ilmu pengetahuan kalian akan bertambah, pengetahuan kalian akan bertambah. Ya, kalau kalian nggak mau membaca, nggak mau update mengenai informasi terbaru, kalian otomatis akan ketinggalan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca. Kalau faktor internal yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, rasa haus informasi. Dan yang ketiga, kemauan dan kemampuan siswa. Yang berikutnya faktor eksternal atau faktor yang dari lingkungan sekitar. Yang pertama, otomatis pengaruhnya dari ketersediaan buku-buku. Yang kedua, faktor eksternal, status sosial ekonomi. Dan yang ketiga, pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. Ada cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan minat baca kalian. Yang pertama, dibiasakan sejak dini, berarti dari kecil. Yang kedua, menyediakan buku bacaan yang menarik. Yang ketiga, lingkungan membaca yang baik atau mendukung. Yang keempat, model pembelajaran membaca dibuat lebih bervariasi dan menarik. Dan yang terakhir, perpustakaan penampilannya dibuat lebih menarik. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa membuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Manfaatnya ya, mulai dari tadi menambah wawasan, mengasah otak-otak, juga perlu olahraga. Olahraganya dengan apa? Dengan kalian membaca buku. Terus tadi menghindari penyakit Alzheimer. Kalau tidak ada, sekarang saya bagi ya, saya bagi kelompok. Saya bagi jadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1 silakan di pojok sendiri, pojok sebelah selatan. Habis itu sebelahnya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang sebelah utara. Ya, saya bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Ade, Aditya, Aksai, Alfat. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. 5-10 menit. Silakan dikerjakan. Setelah nanti 5-10 menit sudah selesai, perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasilnya di depan. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah siap? Yang lainnya minta tolong didengarkan sebelah sini. Ya, suaranya jelas ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakilkan dari kelompok 1. Menurut kamu, apakah yang dimaksud dengan minat baca? Suatu keinginan atau ketertarikan suatu individu akan kegiatan membaca dan biasanya dilakukan berulang-ulang lebih dari 1 kali. Ini tadi hasil dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok lain ada yang mau tanya? Kelompok 2, 3 atau 4? Oke, kelompok 3 silakan. Menurut kelompok kalian, kenapa minat baca itu diperlukan? Karena dengan kita jadi membaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan menambah wawasan.
Terima kasih. Terima kasih. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siapa? Adrian. Saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk membacakan jawabannya. 2. Bagaimana dampak yang kamu peroleh jika tidak memiliki minat baca? Dampak yang diperoleh adalah menjadi pemalas, kurang pengetahuan, sulit mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengetahuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kelompok 1, 3, atau 4? Kalau nggak ada, berarti silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 siapa? Saya Bu. Saya oke. Cewek ya, harus cowok-cowok sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok nomor 3. Nomor 3. Sebutkan manfaat secara langsung yang kamu rasakan dari pembiasaan membaca. Yang kita rasakan saat adanya pembiasaan membaca adalah mendapatkan banyak informasi yang ada serta mendapatkan kosakata yang awalnya tidak tahu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana sih perasaannya kalau minat baca itu ya? Aslinya ya malu, tapi saat ujian tidak bisa mengerjakan, saat ditanya guru tidak bisa menjawab, tapi godaan yang lain jauh lebih besar. Ada lagi? Sudah? Ada? Silakan Dokter. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari nomor 2. Menurut kamu bagaimana jika kita senang membaca novel, komik, tetapi kalau membaca buku pelajaran jenuh? Menurut saya, awal tidak apa-apa, kita senang membaca novel komik, tapi pelan-pelan kita alihkan membacanya ke buku pelajaran, kita biasakan. Pasti nanti kita akan tertarik untuk membaca buku pelajaran ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau kasih kesimpulan hasil dari ini tadi. Jadi ya, kesimpulannya kita itu membaca itu penting, nggak hanya untuk kita sendiri. Mungkin memang kalau kita nggak punya minat baca, dampaknya awalnya ya jelas. Tapi nanti lama-kelamaan bakal terlihat dampaknya itu bagi negara. Karena kan kalau misalkan kita baca dari perorangan, kalau misalkan satu orang sudah nggak ada minat baca, yang lain juga banyak yang baca, itu kan nanti akhirnya bisa berdampak bagi negara. Jadi kita harus meningkatkan minat membaca karena bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk negara. Siap. Itu tadi ya, kita sudah menyampaikan sedikit mengenai kesimpulan yang hari ini kita laksanakan. Terima kasih saya ucapkan partisipasi kalian untuk layanan bimbingan klasikal hari ini ya. Terima kasih juga kalian sudah aktif ya. Mungkin sebelum kita akhiri tadi dibuka dengan doa, kalau lebih baiknya juga ditutup dengan doa. Tadi yang membuka dan ya mungkin yang tutup mau mimpin doa siapa? Oke, Andrian sekarang silakan. Kita untuk belajar kali ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi